Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil final project kami yang berjudul Inventory HP. Aplikasi kami berfungsi untuk mempermudah pegawai gudang dalam melakukan pendataan penyimpanan barang. Perkenalkan, nama saya Naufal Diriko Fahrezi dengan NIM 20113381 akan menjelaskan kode programnya. Tanpa basa-basi, kita langsung masuk ke programnya saja. Yang pertama ada include IOStream, berfungsi untuk memanggil fungsi library input output. Selanjutnya ada include cTime, berfungsi untuk memanggil fungsi waktu atau pointer jam. Selanjutnya ada include string yang berfungsi untuk memanggil fungsi string. Selanjutnya ada include fstream yang berfungsi untuk convert ke txt file atau file txt. Selanjutnya ada define max 99, yaitu berfungsi untuk mendeklarasikan nilai max. Kemudian ada pragma warning disable 4996, berfungsi untuk mendisable kode warning C4996. Kemudian di situ ada struct data barang yang berisi integer IMEI, kode merek, ambil. Kemudian ada string merek dan seri HP. Selanjutnya ada struct tumpukan yang berisi integer atas dan integer atas ambil. Kemudian ada void integer is empty yang berfungsi untuk mengecek apakah tumpukan kosong atau tidak. Jika posisi T atas sama dengan min 1, maka return sama dengan 1 atau bernilai true. Selain itu bernilai false. Kemudian ada integer is full. Jika T atas sama dengan max min 1, maka return sama dengan 1 atau bernilai true. Selain itu akan bernilai false. Kemudian ada integer check kosong ambil yang berfungsi untuk mengecek apakah data yang diambil penuh atau tidak. Jika T atas ambil sama dengan min 1, maka return sama dengan 1 atau bernilai true. Maka akan ditampilkan kosong. Selain itu akan bernilai false, maka akan ditampilkan terisi. Kemudian ada integer check penuh ambil yang berfungsi untuk mengecek tumpukan penuh atau tidak. Jika T atas ambil sama dengan max min 1, maka return sama dengan 1 atau bernilai true. Maka layar akan menampilkan isi. Kemudian selain itu bernilai false, maka layar akan menampilkan kosong. Selanjutnya ada void awal, yaitu untuk memposisikan T atas menjadi min 1. Selanjutnya ada void arti kode yang berfungsi untuk memberikan kode merek pada aplikasi. Jika data barang T atas kode merek sama dengan 1, maka sistem akan menginputkan merek Vivo. Jika sama dengan 2, maka akan menginputkan merek Xiaomi. Jika kode merek sama dengan 3, maka akan menginputkan merek Oppo. Selanjutnya kode merek 4 akan menginputkan merek Samsung. Jika kode merek sama dengan 5, maka akan menginputkan kode merek Huawei. Jika kode merek 6, maka akan menginputkan merek Apple.
Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Mas Widiksen. Terima kasih kepada Mas Novaldi Riko. Perkenalkan, nama saya Widikson Antonio dengan NIM 20.11.3410 akan lanjut menjelaskan tentang current date time, proses masukan barang, dan sorting. Yang pertama adalah konstanta std string current date time itu digunakan untuk memanggil jam. Nah, pointer kami digunakan di jam tersebut. Kemudian void proses masukan barang. Nah, yang pertama itu adalah proses titik 2 itu adalah fungsi goto. Kemudian itu adalah output tentang input barang dan pilihan merek kode mereknya. Nah, itu adalah 1 Vivo, 2 Xiaomi, 3 Oppo, 4 Samsung, 5 Huawei, dan terakhir 6 yaitu Apple. Nah, kemudian if isempty sama dengan 1. Itu berarti untuk mengecek apakah tumpukan tersebut kosong kosong atau tidak. Nah, jika memang kosong maka dia akan masuk terinput ke tumpukan, yaitu dengan kodenya T atas plus plus. Nah, kemudian kita akan menginputkan barang-barangnya itu seperti yang ada di kodenya, yaitu kode merek. Nah, itu CIN data barang, T atas kode merek itu adalah inputannya. Nah, kemudian itu adalah arti kode. Arti itu supaya memanggil arti kode yang ada di atas tadi. Nah, maksudnya itu yang berarti kalau saya input 1, maka mereknya akan berubah menjadi Vivo atau 2 dia akan berubah menjadi Xiaomi. Nah, di sini adalah ada if data barang T atas titik kode merek lebih dari 6. Itu berarti jika saya menginput kode merek yang lebih dari 6, maka akan muncul maaf angka yang Anda masukkan salah. Dan T atas min itu adalah menghapus tumpukan yang sudah dibuat tadi. Karena jika tidak ada T atas min maka tumpukan itu akan menjadi 0. Akan terinput jadi 0. Nah, kemudian bawahnya go to proses itu berarti akan kembali ke proses awalnya. Nah, kemudian di bawahnya itu adalah code seri. Berarti kita akan menginput seri dengan chain ignore getLine. Nah, getLine itu digunakan untuk membuat kalimat. Karena dalam seri itu pasti ada spasinya, seperti kalau merek Vivo adalah ada A3 plus atau lain-lainnya. Kemudian ada code IMEI-HP. Nah, itu inputannya memakai data barang T atas titik IMEI. Nah, sistem CLS itu untuk menghapus data yang di atas tadi yang sudah kita input supaya bersih. Kemudian maka akan muncul jika memang sudah terinput semua, akan muncul data telah diinput. Dan yang kode terakhir itu adalah data barang T atas ambil titik 0. Berarti data barang itu tersedia. Nah, untuk else if is full sama dengan sebangan 0 itu mengecek apakah tumpukan tersebut penuh atau tidak. Dan kodenya hampir sama, semuanya sama seperti yang ada di atas tadi. Nah, dan terakhir itu adalah else. Nah, itu berarti jika sudah penuh, maka inventory-nya akan dibilang penuh. Oke, ke bawah. Selanjutnya adalah fungsi sorting, yaitu saya menambahkan variabel integer time IMEI, time kode, time ID, kemudian time ambil. Kemudian string time nama dan time merek. Nah, untuk perulangan saya menggunakan 2 perulangan, yaitu perulangan integer I dan perulangan integer J. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah jika data barang indeks ke I kode mereknya lebih besar daripada data barang indeks ke J kode mereknya, nanti akan dipindahkan dari data barang indeks ke I-nya ke data barang indeks ke J. Nah, sebelum itu saya akan memindahkan data barang indeks ke I saya ke temporary dulu. Soalnya kita tidak akan bisa sorting jika langsung disorting dari stack-nya.
Jadi hanya bisa disorting dari variabel temporary saja. Nah, jika sudah disorting, maka saya akan langsung memindahkan variabel temporary saya langsung ke data barang indeks ke J. Nah, di situ hasil sortingnya akan sudah jadi. Nah, yang terakhir adalah void sorting IMEI, yaitu fungsi sorting menggunakan IMEI. Dia sortingnya sama seperti yang di atas, cuma bedanya itu dari if-nya. Itu if-nya data barang IMEI, berarti saya sortingnya dari IMEI. Sedangkan yang di atas tadi adalah menggunakan kode merek. Nah, sekian dari penjelasan saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Kafid Nurhidayah. Kepada Mas Kafid Nurhidayah, persilakan.